Assalamualaikum Bu Yanti. Ya, waalaikumsalam. Ini udah lengkap belum? Ini udah ngeliat layar saya belum? Sudah ada, Bu. Orangnya belum lengkap ya? Mau ikut semua apa gimana? Iya Ibu, mau ikut semua. Oke, kita tunggu ya. Nah, kalau dikecilin, bolpennya nggak kelihatan. Kalian kelompoknya kelompok B2 ya nulisnya. Oh iya Ibu. Terus ini nggak usah pakai poin per poin kan, ini apa? Ditulis dalam bentuk paragraf aja. Kalau di makalah, di slide boleh poin-poin kayak gini, tapi kalau di makalah jangan. Terus landasan teori, seharusnya ini isinya adalah, kalian bukannya bahasnya materinya dari contoh 226 ya? Ini kalian tambah bahasanya contoh 226, soalnya materi kalian terlalu sedikit. Landasan teori itu seharusnya isinya adalah materi yang bukan kajian kalian. Ini seharusnya masuk ke pembahasan, ini seharusnya. Landasan teorinya adalah materi yang bukan bahasan kalian. Yang bukan bahasan kalian tapi perlu ditujuk. Tapi perlu dirujuk di bab 2, di bab pembahasan. Oke, ini gambarnya kalian nulisnya gimana? Ini gambarnya saya contohin.
taruh di display aja, Ctrl D, terus Ctrl V. Terus ini gambarnya mau dinamakan apa, klik di sini. Ini gambar berapa kan kalau di buku? Gambar berapa ini kalau di buku? Oh, ini kalian gambar sendiri ya? Iya, Bu. Ya udah, berarti kuncinya gambar satu aja dikasih namanya. Atau lingkungan gitu. Lingkungan epsilon. Atau ini deh, V epsilon. Ini maksudnya kalau kamu perlu merujuk, kamu pakai yang kamu rujuk kuncinya ini. Terus ini biarin, terus ini misalkan ini gambarnya apa? Nama gambarnya adalah lingkungan epsilon. Kamu pakai menerjemahkannya lingkungan kan ya? Lingkungan epsilon. Oh iya, ini mah kan SWP-nya saya lupa. Ini Ctrl G. Nah, dia jadi gini, dia bikin namanya. Terus kalau kamu perlu merujuk di sini, kan ini pada gambar. Nah, kalau mau merujuk, kan mau merujuk ini tadi ya. Nah, terus kita rujuk, pakai cross reference, terus ngambil ini. Di atas, terus kalian mau ngomong apa gitu, dilanjutin. Nah, ini kalian bisa saya compile apa enggak? Nah. Nah, ini kan karena ini kedeteknya dia ini adalah sebagai, oh iya, ini kan gambar 2, tapi di sini nggak kelihatan gambar 2-nya, berarti tambahin aja di sini. Namain di sini, klik lagi yang tadi. Ini, di bagian ini, terus klik. Nah, namanya berarti ini gambar. Tadi panggil yang si epsilonnya. Oke, jadi nama di caption di bawahnya ini. Ini kan nanti kan dia gambar berapa ini tergantung di sini dia ada di urutan keberapa gitu. Jadi yang kita nggak perlu repot melihat mengurutkan gitu. Misalnya nanti kalian nambah gambar lagi, jadi kalian nggak perlu secara manual merubah nomor gambar yang di sini dan di sini juga, dia nanti akan jalan otomatis. Nah, ini dia namain ini gambar 2, terus ini pada gambar 2 di atas kayak gitu. Iya, kalau di template skripsi biasanya template skripsi yang ada saat ini gambar 2 itu tulisannya adalah bold. Kalau di template skripsi ini bold, berarti biar kalian terbiasa ya udah ini di bold aja. Oh, ternyata nggak bisa kalau bold di dalam. Kayaknya nggak bisa. Coba dibalikin. Ya, ternyata nggak bisa. Kalau di bold, ya udah biarin. Terus
Balik ke sini. Ini masukin, ini di buku nulisnya gimana? Emang kayak gitu ya? Harusnya dua-dua. Infinite decimal ini kalian dapat di mana? Itu saya materinya sambil lihat-lihat di YouTube juga, Bu. Oh, udah masukin ke definisi aja gitu. Ini. Oh iya, Bu. Berarti nggak usah dibuat judulnya infinitesimal itu ya, Bu? Ya, ini masukin ke caption definisi aja. Lihat V epsilon, ini kan epsilonnya seharusnya subscript ini. Nih, ya ini kalian blok, terus Ctrl L. Kalau mau pakai di saat saya Ctrl Z, GE. Kalau manual nyarinya di atas tuh ada di yang ini. Saya seringnya pakainya yang saya pakai keyboard kan karena lama kalau harus nyari ke atas. Terus ini X-nya seharusnya merah, ini pokoknya kalau variabel gitu tulisnya merah. Ini juga seharusnya ini masih merah ini. Pokoknya perbaiki ini ya. Nilai Y berada ya, pokoknya ini diperbaiki, rapikan. Terus tadi ini masuk ke definisi. Ini tadi masuk ke definisi tapi rapikan tulisannya. Ini nggak usah kapital semua. Ini misalkan A elemen R. Oh iya, jangan pakai kata bila, pakai kata jika. Bila itu untuk puisi biasanya. Atau literatur jadul ya pakai bila. Baik, Bu. Saya nggak tandain semua ya, berarti ini kan di atas sudah saya tandain, berarti ke bawah kalian perbaiki gitu ya. Kayak V epsilon, berarti kan ini ke bawah salah-salah itu saya nggak tandain yang ke bawah. Artinya karena saya pertama nemu di sini, artinya yang lain kalian ubah. Begitu juga dengan bila. Ini apa terlalu mepet titiknya? Ya terlalu mepet, terlalu jauh. Oke, seharusnya kalau bukti kalian nulis apa dulu? Tulis premis dulu kan? Premisnya ini belum. Coba kalian biasakan nulis premisnya apa, terus yang akan dibuktikannya apa, terus baru pembuktiannya. Tapi masih di dalam proof aja nulisnya. Biar kalian terbiasa, terlatih membedakan mana yang premis, mana tujuan, dan mana yang eksekusi pembuktian kalian. Nanti ketika kalian sudah terbiasa, tidak perlu lagi menulis premis kayak gini, langsung aja kalau udah ada kata misalkan atau ambil sembarang, itu artinya sudah premis. Dan akan dibuktikan nih, emang biasanya sih ditulis. Nah, terus ini maka dari teorema 229, biasanya kalau kita merujuk sesuatu itu, misalkan kita merujuk teorema, merujuk gambar, merujuk persamaan, diawali dengan huruf kapital. Berarti ini kan dari teorema 229,
Nggak bisa ada teorema 229, sementara kalian masih di 228. Ini benar nggak kalian di 228? Benar ini teorema 229? Kalian pegang buku nggak? Ada, Bu. Coba lihat bukunya, seharusnya itu teorema berapa. Nggak mungkin kita merujuk teorema setelahnya. Nggak mungkin merujuk teorema 229, tapi kita masih berada di 228. Ibu, maaf. Teorema berapa itu seharusnya? Kalau di buku 228 itu teorema, 229 itu contoh. Ya, seharusnya berdasarkan contoh, seharusnya. Ini apa? Ini contoh apa teorema? Yang 228 itu teorema, yang 229 itu contoh. Di buku juga Tapi kayak contoh gitu. 229. Loh, ini loh yang kamu nulis ini loh, yang saya bilang. Nih. Maka dari teorema 229 ini nggak bisa kamu ngerujuk teorema 229, sementara kamu masih berada di teorema 228. Nah, ini berapa nih bukunya Ibu, nulis? maksudnya yang di buku itu 219, salah penulisan, Bu. Nah, teorema 219 itu diperbaiki dan ya huruf kapital, terus ini terus kamu tambahkan di SWP-nya, biar maksudnya ini biar kalian belajar ya. Tadi mana pembuktiannya? Terus ini tadi kan 229. Terus ini berarti atau kalau di kalian itu teorema berapa? Itu panggil teorema 229-nya ini taruh 219 tadi ya. Atau di kalian itu teorema berapa? Berarti harus dipanggil teorema 219. Berarti di landasan teori kalian ini kan ini masuk, ini pembahasan semua ini. Nah, ini materi bahasan kalian. Di landasan teori ini kalian harus menambahkan teorema 219 karena kalian akan merujuk. Berarti di sini harus ada teorema 219. Kasih di sini. Ini teorema 219. Terus bukunya kan Bartel ya. Berarti ini buku Bartel. Terus ini kuncinya dikasih ini juga. Ini kalian tambahkan marker teorema 219. Nah, tuliskan itu isi teoremanya apa. Terus sampai sana sampai sini. Nah, berarti ini teorema ya, ini kan udah dipanggil teorema 219. Ini juga captionnya kalian salah. Tambahkan T seharusnya. Kalau teorema tambahkan T. Kayaknya ini kalau nggak di bold juga dia akan bold sendiri deh kayaknya. Ini tadi, berarti di sini tambahkan apa? Ini premisnya apa? ADB-nya apa? Terus pembuktiannya di bawah. Yang ini di bold.
Kalau saya boldnya segini aja. Kalau saya bold full, nanti dia sampingnya kalian. Oke. Berarti saya bold aja sampingnya semua. Nah, di sini kalian tuliskan premisnya apa. Sampingnya apa, premisnya. Tapi matikan dulu boldnya. Kalau enggak dia kan, nah ini kan tetap hitam. Kalian harus matikan dulu boldnya. Pindahkan ke normal. Terus ada B-nya apa, B-nya apa. Oke, ini kan udah ya ini apa? Ini yang ini pokoknya kalau punya matematika apa? Kalau variabel atau angka, pokoknya kalau bukan kata biasa itu dimerahin. Ya ini diperbaiki dulu kalimatnya. Kalian coba dulu baru nanti saya cek lagi. Terus ini nggak rapi ya ketikannya. Proof itu sekali doang munculnya di atas harusnya. Nah, ininya di backspace aja dihilang. Kalau nggak kalian backspace dia kayak gitu, dia berhenti. Kalau nggak kalian backspace kayak itu, dia ada terus. Dan terus dia selesai proof, dia berhenti nih di sini, stop. Padahal kan ini masih di pembuktian yang sama. Premis itu dimulai dengan kata misalkan seharusnya. Misalkan ini saya tandai di sini. Ada yang kurang di sini. Ini seharusnya premisnya apa? Atau kalian beneran dia saya ketikin di sini seharusnya apa? Kemudian apa? Premisnya himpunan U sama dengan dalam kurung kurawal X di Ya, mana ini X udah. itu, Terus ada yang kurang nggak? Apalagi? iya, ini A elemen U. Kemudian? Dan itu terdapat epsilon, yaitu bilangan terkecil dari A atau 1 min A. Berarti misalkan pula seharusnya ya. Misalkan pula epsilon itu bilangan terkecil antara 1A dan min A, berarti bisa tulis nggak epsilon itu sama dengan minimum dari A, seper A sama nggak itu? Iya, sama Bu. Oke, kemudian maka V epsilon ada di U ini masih premis atau tujuan ini? Tujuan. Berarti seharusnya ada di mana? Kalau yang maka V epsilon A itu masih premis. Terus tujuan kamu apa? Itu yang membuktikan V epsilon A subset dari U. Bukannya V epsilon ada di U itu sama saja dengan V epsilon A subset U. Cuman yang satu diterjemahkan dalam notasi bahasa Indonesia, yang satu diterjemahkan dalam notasi matematika. Iya, Bu. Berarti itu masuknya ke tujuan. Iya, ingat ya kalau ada dari soal atau di definisi, setelah kata maka itu pasti tujuan. Jadi maka itu kamu convert jadi akan dibuktikan, yang ada di setelah kata maka itu adalah tujuan kamu. Berarti ini dihapus. Notasinya benar nggak ini subset pakai kayak gitu? Enggak. Harusnya apa? Ctrl S.
Ctrl S3 kan, Ctrl S4, Ctrl S7. Oke. Pakai Ctrl S7. Ini epsilonnya nanti semuanya diperbaiki gitu ya. Oke, Iya, akan Bu. dibuktikan ini. Terus ini di backspace pembuktian. Nah, ini kalian buktinya juga salah. Pembuktian nggak boleh ngambil angka. Ini berarti pembuktiannya dibenerin dulu ya. Pembuktiannya Iya, Bu. dibenerin dan SPP-nya juga dibenerin. Pembuktian nggak boleh pakai contoh, nggak boleh ngambil angka, kan saya udah bilang. Yang boleh itu kalau contoh penyangkal, pembuktian tidak boleh pakai angka. Oke, kemudian yang teorema 4, ini dibenerin juga. Ini seharusnya, kalau ini adalah contoh, kayak di format makalah itu saya tulis kan, kalau contoh nulisnya apa. Backspace. Nih, kalau pakai contoh, kalian pakainya CMNNP. Berarti pakai ya, ini nanti di sini ya. Ini jadinya berarti ini karena ini adalah contoh. Berarti ini adalah C229. Untuk di custom di sini dan untuk markernya juga. Baik, Bu. Ini juga. Ini berarti ini T228. Pokoknya nama marker dengan nama custom di sini disamakan. Biar gampang gitu kalian melihatnya. Ini juga berarti ini terima 237. Kok terima tulisannya kayak gitu sih, mengatakan bahwa maksudnya apa? Terima 229 kalian baru satu yang kalian bahas ya? Iya, Bu, baru yang poin A, terus tadi salah. Yang B sama C belum paham, Bu. Udah nyoba-nyoba Ini kalian tapi mau belum nulis ketemu. teorema atau apa sih ini? Maksudnya ini? Dan ngapain juga pakai 237 kan kalian nggak bahas bab 2.3. Ini maksudnya apa yang ini? Yang B ini, saya nggak tahu, ini yang kerjakan ini siapa, tolong dijawab. Ini maksudnya apa yang ini? Masih bagian bukti dari ini maksudnya atau gimana? Kayaknya salah ketik deh, Bu. Ya, maksudnya ini masih bagian dari pembuktian ini ya. Pada example itu. Iya, Bu, masih bagian dari pembuktian itu. Ini nggak ada. Ini berarti ini nggak ada seharusnya. Ini kan kalian nggak boleh ngambil ya, nggak boleh. Ini kalian harus A-nya nggak boleh diganti.
A-nya biarin aja dengan A biarin tetap A dan super A tetap super A. 1 min A. Ya palingnya nanti kan kalian kan ini epsilon itu minimum dari ini. Terus kalian misalkan minimum dari kita nggak tahu minimumnya itu apakah si A atau 1 min A, ya notasikan saja minimumnya itu T dan atau minimumnya S dan maksimumnya T gitu. Ini bukan ya nggak usah, berarti kan ini saya tukar sama soal yang lain. Oke, kalau saya tanya, kalau kalian ingin membuktikan bahwa V epsilon A itu subset dari U, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa himpunan, kalau ini namanya himpunan A, ini himpunan U, apa caranya membuktikan bahwa A subset dari U? Dari himpunan U-nya dulu bukan, Bu? Bisa kayak gitu. Misalnya ada himpunan A, ini B. Apakah A subset dari B? Enggak. Enggak. Kalau A subset B, gambarnya gimana? Kalau ini adalah A, B-nya gimana? B-nya di luar Di A. luar A. Tapi A-nya ada di dalam B apa enggak? Iya, Bu. Iya. Kalau kalian bilang B-nya di luar A, gambar 1 memenuhi. Ini kan B-nya di luar A juga. Pasti ini B-nya di luar, lebih gede dari A, tapi memuat si A gitu kan ya? Nah, Iya. gimana caranya kalian ingin membuktikan bahwa A ini ada di dalam B? Tadi kata kamu kalau ambil di sini, misalkan saya ambil Y di B, terus diapakan? Jadi kan caranya adalah ambil Y elemen B, terus diapakan si Y ini? Akan dibuktikan Y ada di A ya, Bu? Kan Y-nya ada di luar B. Y aja posisinya di sini. Dia nggak mungkin ada di A. Mau diapakan? Gimana caranya? Yang benar? Kalau kamu ambil Y ada di B, ya B itu ada di luar A, terus mau diapakan? Nggak mungkin Y itu di gambar ini ya, khususnya saya ambil itu ADB Y elemen A, ini nggak mungkin. Karena Y itu ada di A. Y itu di luar A, saya ngambilnya. Kan bebas. Kalau saya ambil Y di sini, ya kebetulan kalau saya ambil Y di sini sebagai unsur di B, ya dia ada di A. Tapi kan bisa aja saya ngambilnya di luar.
kalau dimulainya dari elemen B. Kalau nggak tahu, kalian baca dulu, baru ke saya lagi. Soalnya kelamaan nanti. Saya juga banyak kerjaannya. Terus yang B apa? Nah, ini kalau mau pakai lingkungan aja, persekitaran aja. Ini berarti ini pakai lingkungan epsilon aja. Apa sih maksud soalnya? Lingkungan epsilon dari 0 maksudnya. Ini tulis dulu apa? Jika I ini, maka untuk setiap epsilon besar dari 0, maka untuk setiap epsilon dari 0, lingkungan epsilon dari 0, ini lingkungan epsilon dari 0, atau ditulisnya adalah P epsilon 0, muat titik-titik yang tidak ada di I. Sehingga P epsilon 0 itu bukan subset dari I. Nah, itu yang harus kalian buktikan. Ini example, ini apa? Jawaban dari ini kah atau beda lagi? Oke, ini kalian untuk proof-nya. Oke, pertama premisnya apa itu? Saya bantu kalian deh nulis premis dengan yang akan dibuktikan dengan sampai itunya aja. Pembuktiannya kalian lanjutin. Premisnya apa? Itu Bu, yang I sama dengan X. Nulisnya gimana? Misalkan I sama dengan Kemudian untuk semua epsilon lebih dari 0. ini kan tulisan bahasa soal. Kalau udah bahasa premis jadinya apa? Untuk setiap Ya bahasa pembuktian jadinya apa? Bahasa premis jadinya apa? Kalau ada maka untuk setiap epsilon besar dari 0, maka pasti di sini jadinya apa? dan apa? Dan apa? Dan itu Bu, yang untuk setiap epsilon lebih dari 0, bukan Bu?
Pakai untuk setiap lagi. Ada ya, Bu? Ini untuk setiap loh. Coba ditulis dulu nanti terus baru saya baca lagi. Kelamaan. Coba lihat lagi video perkuliahan di pertemuan pertama. Oh, ini masih bagian C maksudnya. Berarti ini yang tadi. Ini masih ada yang kurang. Terus ini akan dibuktikannya apa? Oke, terus yang akan dibuktikannya apa? Lingkungan epsilon 0 tidak ada di I. Apa? Lingkungan epsilon 0 tidak ada di I ya, Bu. Notasinya gimana? Lingkungan epsilon 0 elemen X di I apa sih? Elemen silang. Dia unsur apa himpunan ini? P epsilon dengan I. Himpunan ya, Bu? Kalau himpunan ada antar himpunan apa ininya, operatornya? Kalau elemen itu kan untuk unsur. Sementara P epsilon dan I itu sama-sama himpunan. Tidak sama dengan ya, Bu? Ya tidak sama dengan sih iya, tapi kan lebih tepatnya tujuannya apa? Tujuannya adalah P epsilon 0 tidak ada di I. Berarti notasi matematikanya apa? Bukan subset dari I. Oke, tujuannya itu. Terus silahkan kalian lanjutin. Tuliskan pembuktiannya di bawah apa. Oke, perhatikan di sini ada epsilon, berarti nih kalian kekurangan epsilon di premis. Cuman nggak tahu itu bahasanya seharusnya apa. Kalau di sini ada untuk setiap, di premis jadinya bahasanya apa. Kalau lupa, lihat lagi video perkuliahan pertemuan pertama. Ini masih ke number list kan, berarti tambahkan, kalau saya double klik, ini ada di level 1, tambahin levelnya. Terus ini nggak usah pakai conclusion ini. Berarti ini masuk ke si number list item, nanti dia jadi C. Wah, ini proof-nya dari level berapa ini? Level 3, oke. Oke, berarti ini backspace, harusnya ini C. Oke, ini jika nah, kesamaan segitiga, ini kesamaan segitiga ini perlu kalian rujukkan.
samaan segitiga itu teorema berapa itu? Itu harus kalian tambahkan ke landasan teori. Dua tiga. Teorema 223. Nah, teorema 223 harus kalian tambahkan ke landasan teori. Jadi landasan teori karena kalian butuh merujuk. Nanti ada teorema 223. Kan bahwa yang ini biar enak bacanya taruh di display. Terus ini kan kurungnya nggak imbang ya ukurannya. Di blok. Terus oke, ini ini udah pakai ini ya. Oke, udah. Oke. Terus yang ini tarik ke sana biar dia nanti rata sama dengan ini seharusnya apa ini? Kalau menurut kesamaan segitiga tadi pagi kan kalian belajar. Belum tahu jawabannya, ya udah saya tandai dulu. Ini masih salah ini. Itunya benar, yang salah ini. Ini yang salah. Ini seharusnya kesimpulannya jika X elemen V epsilon A dan B elemen V dan Y elemen epsilon B gitu kan maksudnya. Iya. V epsilon Y itu ada di V epsilon B, maka si X tambah Y itu ada di V 2 epsilon dari A plus B. Oke, ini yang nomor 3 itu yang bagian C ini kalian tulis soalnya kan premisnya itu adalah misalkan X elemen V epsilon. Yang ini kalian tulis
Jangan kayak di buku gitu nulisnya, tapi ditulis ini soalnya. Jika X dan Y elemen P epsilon B, maka X tambah Y elemen V 2 epsilon A tambah B. Ini soalnya, terus kalian tulis premisnya apa, akan dibuktikannya apa, terus pembuktiannya apa. Kalau buku ini bahasanya bukan untuk pemula ya, bahasanya untuk agak advance, tapi kalian kan masih pemula, maka pembuktian kalian pun harus detail. Terus ini ya, jangan ini pakai ini, kalau nggak perlu jangan dipakai. Bullet ini jangan dipakai kalau nggak perlu. Dipakai kalau perlu saja. Ini kan nggak perlu sebenarnya. Ini kenapa soalnya sama dengan kelas A ya? Soal yang dibahas. Saya lihat dari buku, Bu. Soalnya yang kayak yang berhubungan sama itu tuh yang itu doang soalnya. Tapi ini kalian nyontek apa enggak? Enggak. Oke. Tunjukkan bahwa jika AB elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka terdapat lingkungan epsilon. Lingkungan epsilon dari seharusnya ini kalau mau nulisnya seharusnya kan ini lingkungan, maka terdapat U lingkungan epsilon dari A, seharusnya gitu, dan V lingkungan epsilon dari B, atau kalau mau tulis dalam kalimat seperti itu, kalau enggak tulisnya maka ini aja, maka terdapat U sama dengan lingkungan epsilon dari A dan V sama dengan lingkungan epsilon dari B. Dan U dan V itu ya. Oke, sehingga U iris P sama dengan himpunan kosong. Premis itu dimulai dengan kata misalkan. Ini U tidak, U iris V kalau U iris P tidak kosong, ini maunya kalian sama dengan himpunan kosong apa atau tidak kosong sih sebenarnya tujuannya? Irisannya Kosong kan maunya. berarti irisannya itu himpunan kosong ya, Bu? Iya, berarti ini yang dicoret seharusnya
Apa? Yang nolnya itu. Yang ini diperbaiki. Ini diperbaiki. Nah, ini juga tidak nol, ini maksudnya ini diperbaiki. Oke. Karena akan ditunjukkan U iris P himpunan kosong, itu artinya apa? Kenapa X bukan elemen U iris P, sementara X-nya apa? Seharusnya apa ini yang benar, maka artinya apa? Untuk menunjukkan U iris P itu tidak kosong, caranya membuktikan apa? Enggak ada X itu ada di U. Tidak ada X elemen apa? Tidak ada X elemen U gabung V. Sehingga ini kan U gabung apa U iris? U iris, Bu. Oke. Dengan kontradiksi, berarti harusnya apa? Oke, ini nggak usah. Berarti ini kalau karena pakai kontradiksi, kalian pakai andaikan seharusnya. Kalimat yang lebih tepat di awal untuk membuktikan. Asumsikan atau misalkan itu biasanya untuk pembuktian langsung, tapi kalau untuk pembuktian kontradiksi kita pakai kata andaikan. Andaikan X elemen U iris P. Kemudian artinya X elemen U dan X elemen P. Karena X elemen U, maka ini. Oke. Dan karena X elemen P, maka ini. Amin B. Amin X tambah X min B. Oke. Kurang dari amin X ini. Dan ini kurang dari epsilon. Padahal mutlak A kurang B kecil dari epsilon tahu dari mana? Karena ini, Bu, yang epsilon sama dengan mutlak amin B per 2. Itu berarti epsilonnya itu lebih kecil dari mutlak amin B. Soalnya mutlak amin B-nya per 2. Kan mutlak A min B sama dengan 2 epsilon ya. Nah kan nggak tahu yang kita punya info cuman bahwa mutlak A dikurang B itu sama dengan 2 epsilon. Ini dari premis ini, kan ini kan, mutlak A kurang B sama dengan 2 epsilon. Seharusnya ini kontradiksinya kemana ini?
Yang padahal ini salah, seharusnya apa? Padahal apa? Seharusnya. Padahal mutlak amin B-nya itu sama dengan 2 epsilon. Iya. Sementara kan di sini kamu punyanya kecil kan? Padahal sama, seharusnya ke situ. Padahal ini sama dengan 2 epsilon. Berarti pengandaian salah. Ini pengandaian salah. Pengandaian salah haruslah kan ini seharusnya kamu dengan kontradiksi, berarti andaikan apa? U iris V tidak kosong, baru kamu ambil nih, misalkan andaikan ini, kemudian baru misalkan karena kamu udah mengandaikan, baru kamu misalkan X elemen U iris V. Berarti ini pengandaian salah, haruslah U iris V sama dengan ukuran kosong. Ini notasinya salah. Ini kamu kalau mau di exercise-nya, ini terlalu banyak, ini numbering-numberingnya. Ini udah exercise, terus ada numbering lagi, terus ada bullet lagi. Sementara ini kan ada nomor 1, nomor 2-nya kan nggak ada. Ini juga. Terus ini lihat format makalah. Gimana nulisnya? Ini juga. Kemudian misalkan epsilon besar dari 0 dan delta besar dari 0. Oh iya, kan kalau soal saya bilang tulis versi bahasa Inggrisnya dulu. Premisnya baru bahasa Indonesia. Soalnya ya gitu. Kalau kalian terjemahannya nggak benar, saya jadi bingung. Berarti soalnya bahasa Inggris ya, Bu? Jawabannya Iya, bahasa Indonesia. Ya, dari premis dan selanjutnya baru bahasa Indonesia. Jadi misalkan epsilon besar dari 0, delta besar dari 0, dan epsilon besar dari A elemen R. Buktikan bahwa ini tunjukkan bahwa V epsilon ini dan ini kenapa pakai untuk setiap, ini kan seharusnya V ini. Iya, Bu, salah. Oke, Ctrl Z. Berada pada lingkungan gamma pada suatu lingkungan gamma. Jadi yang exercise ini saya perbaiki yang ini dulu ya. Nanti kalian ngikut yang bawahnya perbaiki. Ini yang ini kalau bisa taruh display ya, yang ini yang panjang kayak gini.
Kalau kalian taruh di display, dia nanti otomatis akan rata sama dengan hasilnya lebih rapi. Ini tadi ada yang kata yang kurang. Ini juga tadi salah, perbaiki. Oke, saya balik ke halaman yang tadi dulu. Oke, ini berarti ini diperbaiki. Aduh. Ini kalau 227 bukan punya kalian kan ya? Atau ini punya kalian? Definisi 227 itu bahasan kalian atau bahasan kelompok 1? Bahasan kita, Bu. Oke, ini seharusnya ini D-nya kapital. Definisi 227. Berarti kalau di makalah ini definisi berapa dipanggil? D227. Isinya nggak perlu ditulis sih sebenarnya. Nih kalian mau ngapain sih? Langsung aja berdasarkan definisi 227 V delta A sama dengan langsung gitu aja. Diketahui ini kemudian kalian butuh V epsilon juga ya. Tapi ini subscript ini seharusnya misalkan elemen R dan delta ini seharusnya ada di premis seharusnya. Ini untuk apa nulis gamma besar di sini? Ini amin delta di sini kali ya.
bukan gamma. Terus di sini buat apa? Seharusnya ini ini kan maunya gamma itu dipenuhi oleh untuk si V epsilon A iris V delta A dan V epsilon A gabung V delta A. Berarti di sini jangan pakai gamma dulu, pakai notasi dulu yang lain dulu. Karena misalnya kamu pakai alfa dan beta dulu seharusnya. Seharusnya ini alfa dulu, kemudian V alfa A. Ini nggak perlu. Ini masih alfa. Nggak usah lah, ini kan di atas sudah dimisahkan alfa. Seharusnya yang min ini kamu ganti dengan alfa aja, karena di atas kan sudah dimisalkan alfa itu adalah minimum ini. Berarti ini ganti dengan alfa saja. Nih. Sini sekarang misalkan apa? Alfa, beta belum keluar. Misalkan beta ini adalah maksud dari ini. Kemudian kalian akan buktikan bahwa V ini sama dengan V beta A. Oke, untuk membuktikan sama itu kan ini saya tulis misalkan ini saya sebut sebagai himpunan A, ini saya sebut sebagai himpunan B, kemudian C adalah himpunan tadi apa? Alfa adalah minimum dari epsilon dan delta. Kemudian beta adalah maksimum dari epsilon dan delta. Kemudian ini A, ini B, kemudian C adalah V alfa A, kemudian D adalah V beta A, yang harus kalian buktikan. A sama dengan B, dan A sama dengan C, dan A sama dengan D. Dan B sama dengan D. Terakhir,
buktikan bahwa A subset D, B subset D berarti gamanya apa gitu. Ya, saya nggak ngasih tahu dulu. Kira-kira cari E, kita nggak tahu E itu apa. E adalah V gamma, V itu adalah V gamma A. Berarti gamanya apa? V sehingga ini apa? Si A adalah subset E dan si B juga subset E. Nah, kira-kira gamanya apa? Maksud soalnya itu. Nah, ini karena sama dengan, berarti kalian harus buktikan dia saling subset. Seperti ini, buktikan. Yang ini. Buktikan A subset C dan C subset A. Ini B subset D dan D subset E. Nah, kalau yang ini kalian cari gamanya apa, kemudian dimisalkan E itu adalah V delta A, F ya gamma A, cari gamma, kemudian sehingga si A itu subset E dan B subset E, di mana E itu adalah V gamma A. Oke, silakan dilanjutkan, dan ini ketikannya dirapikan dulu dan segera diperbaiki. Bisa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Mhm. Berarti nanti kalau misalkan udah kita perbaiki, kan dikirim ke Ibu. Nah, nanti kita ngoreksi kayak gini Zoom lagi apa Ibu ngoreksi sendiri gitu, Bu? Kemungkinan sih sendiri, soalnya kalau Zoom ini kan harus nyari jadwal yang sesuai ya, susah. Iya, iya Bu. Kemungkinan sih kalau banyak yang harus saya koreksi, palingan saya nge-zoom tapi saya nge-zoomnya sendiri, terus rekamannya saya upload di YouTube, terus kalian tonton sendiri aja. Oh iya Bu. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita tutup. Ibu, saya mau nanya. Sebenarnya tuh kelompok kita tuh masih kayak belum, ini loh Bu, masih ngawang gitu sama materi ini. Boleh nggak Bu, nanti kalau misalkan ada kesempatan bisa nge-zoom lagi, boleh minta jelasin materinya nggak Bu? Atau kalau enggak, kamu nggak ngertinya di mana, kamu WA aja, terus nanti saya jawab via WA gitu. Oh gitu ya Bu. Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Iya. Ada lagi? Kalau enggak, saya tutup.